Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen sesi kesehatan reproduksi. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, kenalin, segmen sesi itu merupakan segmen yang akan memberikan kalian informasi-informasi seputar kesehatan reproduksi, baik itu pada pria maupun pada wanita. Jadi bagi kalian yang tertarik dengan channel ini, terutama segmen sesi, jangan ragu buat subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya itu, segmen sesi itu akan menyajikan kepada kalian informasi-informasi yang cukup menarik buat kalian simak guys. Dan sayang banget buat kalian lewatkan. Maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Munculnya sperma berdarah atau hematospermia memang terkesan menakutkan. Namun, kalian tidak perlu terlalu khawatir karena kondisi ini itu tidak selalu menandakan bahwa itu merupakan masalah serius atau bisa diatasi sesuai penyebab yang mendasarinya. Ragam penyebab sperma berdarah. Berikut adalah beberapa penyebab sperma itu bisa berdarah yang perlu kalian ketahui. Pertama, peradangan. Peradangan merupakan penyebab sperma berdarah yang paling umum. Sperma berdarah itu bisa diakibatkan oleh peradangan yang berasal dari kelenjar atau saluran sperma. Seperti misalnya kelenjar prostat, uretra, epididymis, dan juga vesikula seminalis. Kedua, infeksi. Sperma berdarah juga umum disebabkan oleh infeksi, baik itu infeksi virus, bakteri, maupun jamur. Salah satu contohnya adalah infeksi menular atau IMS yang cenderung disertai dengan gejala nyeri saat buang air kecil. 3. Sumbatan. Saluran kecil pada sistem reproduksi itu bisa tersumbat dan bisa menyebabkan pembuluh darah itu bisa pecah. Hal ini menyebabkan sperma yang melewati saluran tersebut itu jadi bercampur dengan darah. Salah satu kondisi yang bisa menyebabkan penyumbatan adalah benigna prostat hiperplasia atau BPH. Pada BPH, prostat itu membesar dan menjepit saluran kemih yang juga dilewati oleh sperma, sehingga bisa menyebabkan sperma bisa berdarah. 4. Tindakan medis atau cedera. Sperma berdarah itu bisa terjadi sebagai efek samping dari tindakan medis. Misalnya, tindakan untuk menangani masalah saluran kencing, terutama radiasi, vasektomi, dan tindakan biopsi pada kelenjar prostat. Selain itu, cedera di area organ pria, misalnya karena tendangan, terbentur, atau aktivitas dewasa, ataupun masturbate yang berlebihan, itu juga dapat menyebabkan sperma itu bisa berdarah. 5. Tumor atau kanker. Tumor pada prostat, testis, epididymis, atau vesikula seminalis itu juga bisa dapat menyebabkan sperma itu bisa berdarah. Walaupun kejadiannya itu cukup jarang ya, sperma berdarah dapat disebabkan oleh kanker, seperti misalnya kanker testis atau kanker pada kandung kemih. Kondisi ini perlu diwaspadai pada lansia, terutama yang memiliki riwayat kanker pada keluarga. Selain kondisi-kondisi yang udah aku sebutin tadi, sperma berdarah juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti misalnya polip jinak pada saluran reproduksi, kista vaskular, tekanan darah tinggi, penyakit liver, leukemia, hemofilia, atau kanker prostat. Cara mengatasi sperma berdarah. Kebanyakan keluhan sperma berdarah itu dapat sembuh dengan sendirinya. Oleh karena itu, kalian tidak perlu langsung ke dokter. Bila sperma berdarah muncul setelah terjadi cedera, kalian dianjurkan untuk beristirahat cukup agar sumber perdarahan itu bisa cepat sembuh. Jika sperma berdarah disertai dengan pembengkakan pada area pangkal paha, kalian dapat mengompres area tersebut selama 10 hingga 20 menit dengan kompres dingin. Namun bila keluhan tidak kunjung membaik atau sperma berdarah tetap muncul selama lebih dari 1 bulan, kalian perlu memeriksakan diri kalian itu ke dokter. Dokter akan memberikan obat sesuai dengan penyebab sperma berdarah yang kalian alami.
Berikut adalah obat-obatan yang mungkin diberikan untuk mengatasi sperma berdarah. Pertama, obat antiinflamasi. Obat antiinflamasi atau anti radang ya, biasanya diresepkan oleh dokter untuk mengatasi sperma berdarah yang disebabkan oleh peradangan atau sperma berdarah yang disertai dengan pembengkakan. Kedua, antibiotik. Jika sperma berdarah yang disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter akan meresepkan obat antibiotik. Bila kalian menerima antibiotik, penting untuk diingatkan bahwa konsumsi obat ini harus sesuai dengan anjuran dokter. Operasi. Bila sperma berdarah disebabkan oleh adanya penyumbatan pada saluran kemih atau saluran reproduksi, baik yang disebabkan oleh tumor ataupun batu kandung kemih, dokter mungkin akan menyarankan kalian itu untuk melakukan operasi. Munculnya sperma berdarah itu memang bisa meresahkan, namun umumnya gejala ini itu tidak berbahaya ya, dan bisa hilang dengan sendirinya. Jadi kalian itu tidak perlu panik terlebih dahulu. Jika sperma berdarah yang kalian alami itu disertai dengan gejala lain yang mengganggu dan terjadi secara terus-menerus, atau misalnya kambuh-kambuhan dalam jangka waktu yang lama, segera periksakan diri kalian itu ke dokter, guna mengetahui penyebab dan juga cara menanganinya. Oke guys, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan seperti biasa ya, kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini, ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian juga bisa langsung aja tulis ide kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga ya, like video ini jika kalian suka, cekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @dr.andisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke guys, sekian terima kasih. See you in the next video guys. Bye bye.